Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku yang baik? Alhamdulillah sehat. Masih puasa kan? Alhamdulillah. Segar bugar? Alhamdulillah. Duit banyak? Alhamdulillah. Kalau gitu kita asik? Jos. Pak Ustadz, Yes. ini saya menyampaikan pertanyaan dari followers di Instagram saya. Pak Ustadz. Gitu. Dari Danu PRST. PRST. Bang, tolong tanyain gimana hukumnya bila kita sedekah dan berharap limpahan rezeki dari Allah. Masya Allah. Ini aku tambahin dikit pertanyaannya Pak Ustadz ya. Boleh. Boleh nggak sih? Tapi sebenarnya kan kalau misalnya ada yang bilang katanya kita nggak boleh mengharapkan timbal balik gitu, harus Yes. ikhlas gitu. Tapi kan di sisi lain pasti kita pengen rezeki pahala yang banyak, terus Yeah. kita pengen sesuatu timbal baliknya dari Allah. Ya. Itu termasuk gimana? Pak? Oke, jawabannya di sini. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu berhajat hanya kepada Allah. Wa idista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Jadi kita boleh berharap pada Allah. Boleh berharap pada Allah. Termasuk puasa. Imanan wa ihtisaban. Ya puasanya karena iman dan karena mengharap pahala Allah. Yang tidak boleh adalah iba mengharap pahala manusia. Yang tidak boleh mengharap pujian manusia. Itu namanya riya, namanya nggak boleh. Jadi bagaimana kalau kita sedekah berharap melipat ganda rezekinya? Ya boleh. Berarti pamrih kepada Allah itu Pamrih kepada Allah memang disuruh. Kita ibadah itu pamrih untuk mendapat surga, ridhonya, pahalanya. Dan memang itu tujuannya. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kau berharap, berharap pada Allah. Maka ada 3 yang kita inginkan. Yang pertama adalah hub, cinta pada Allah. Biar apa? Mendapat cintanya. Doanya ada. Allahumma, ikuti. Allahumma Inna nas'aluka inna nas'aluka hubbaka hubbaka wa hubba wa hubba man yuhibbuka man yuhibbuka wa hubba wa hubba amalin amalin yuqarribu yuqarribu ila hubbika. ila hubbika. Tahu nggak artinya? Nggak tahu Pak Ustaz. Mau tahu nggak? Mau Pak Ustaz. Kapan? Sekarang Pak Ustaz. Oke, saya kasih tahu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sungguhnya kami mohon kepadamu hubbaka, cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu, mencintai orang yang mencintai Allah. Wa hubba amalin, dan mencintai amal agar bisa mendapatkan cinta Allah kepada kita. Bagaimana kau cintanya Allah? Wa hubba amalin yuqarribul hubbika, agar mencintai amal yang mendekatkan cinta kepada Allah. Berarti kita berharap cinta. Berbuat baik untuk mendapat cintanya Allah. Boleh. Yang kedua, roja, mengharap pahala, ridho, surganya Allah. Jadi kalau sedekah, nggak usah minta pun Allah pasti balikin. Siapa orang yang meminjamkan pinjamannya kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan itu lebih banyak dan lebih baik. Siapa orang yang umroh mengikutkan kepada haji, maka Allah akan kembalikan harta yang lebih banyak lagi. Jadi bagaimana kalau kita mengharap itu? Silahkan kalau itu mengharapnya kepada Allah. Nah, gue pinjemin ya, gue mengharap lo kembaliin sama gue lebih banyak. Itu nggak boleh. Itu masuk riba. Kalau mengharap pada Allah, itu justru Allah yang suruh. Tapi Pak Ustadz, Yang kedua tuh, nggak pakai HP dulu, biar lu ingat. Yang ketiganya adalah khauf, takut pada Allah. Hub, roja, khauf, cinta, mengharap, dan takut kepada Allah. Itu tujuannya. Maka kalau tadi bersedekah, pengen dapat pahala Allah dan Allah lipat gandakan, boleh. Yang tidak boleh adalah mendapat balasan orang itu dan menyakiti orang menerima. Ya, Al-Baqarah ayat 163-64. Tapi kenapa tadi? nah tapi boleh nggak Pak Ustadz kalau misalnya kita berbuat baik karena lagi ada maunya gitu? Maksudnya ada maunya mau nyumbang ke anak yatim biar dapat pahala dari Allah dan misalnya lagi pengen Karena hajat.
Iya, punya Iya. pengen sesuatu gitu. Ya, dan itu banyak datang ke saya itu gitu, Ustadz tolong doain ya, nanti ke panti yatim nyerahin 100 juta, nanti ke Ustadznya 20 juta, nanti ke panti yatimnya 80 juta, doain biar kakak saya lulus tuh, Iya, misalnya biar lulus kuliah. ya gitu. biar nanti saya dapat jodoh tuh. Iya. Itu oleh Rasulullah disebutnya orang yang pelit. Kenapa tuh Pak Ustadz? Ya Allah, kalau aku lulus, nanti aku mau sedekah 100.000. Sedekah aja, nggak usah kaitan itu. Setelah sedekah baru sebut. Jadikan wasilah. Ya Allah, hamba udah sedekah. Maka jadikan wasilah untuk kesuksesan saya di depan. Ya Allah, tadi hamba menolong orang yang sakit, menolong orang yang kesusahan. Sesuai dengan janjimu, man yassaro ala mu'sirin yasrallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menolong orang yang susah, maka Allah akan mudahkan urusan dunia akhirat. Ya Allah, jadikan pertolongan saya tadi memudahkan urusan saya ke depan. Itu setelah kita sedekah, setelah kita puasa, setelah kita berbuat baik, boleh dijadikan sebagai wasilah. Contohnya adalah 3 orang yang masuk dalam gua berlindung tapi tertutup oleh batu. Dia menyebutkan amal solehnya. Ya Allah, jika amal soleh saya itu engkau terima dan ikhlas karenamu, maka ya Allah tolonglah hamba ini keluar dari gua ini. Terbuka sedikit. Yang 2 ngomong terbuka, yang ketiga ngomong terbuka, kan bisa keluar. Jadi kalau ini boleh. Tadi yang kedua, yang pertama tadi itu adalah disebut pelit. Kenapa? Karena dia sedekahnya karena ingin dapat ABCD. Harusnya dia sedekah aja dulu, nanti kemudian setelah itu dulu yang sedekah dulu, yang kemarin baru nyebut ya Allah. Jika sedekah hamba kemarin itu adalah engkau terima dan ikhlas karenamu, maka jadikan jalan hamba memudahkan soal ini, soal itu, soal itu. Tapi kan kalau tadi itu jatuhnya kayak nazar, Pak Ustadz. Iya. Yang nazar yang pertama justru. Enggak, kalau misalnya kayak ya Allah, kalau misalnya aku lulus IPK aku 4, aku mau ngasih Itu nazar itu nazar. itu boleh. Itu boleh, cuman pelit. Dia sedekah-sedekah aja. Dia berbuat baik-baik aja. Yang bagus adalah berbuat baik aja, lalu dia minta dengan Allah melalui perbuatan baik itu. Melakukan itu lebih dulu Iya. baru minta kepada Allah. Nah, itu kalau lebih yang baik. janji kan gini, kalau lulus saya akan sedekah. Itu kan berarti janji. Pelit banget. Kan sedekah sekarang bisa. Iya. Ya 10.000, ya 1.000 kan bisa. Kenapa 1.000 aja nunggu nanti lulus? Iya. Itu orang pelit. Pelit, tahu nggak? Jadi kalau nggak lulus, nggak jadi sedekah. Iya. Jadi kalau di awal sedekah dia mau lulus mau enggak, sedekah udah diterima oleh Allah. Lalu kita menjadikan itu sebagai wasilah doa. Ya Allah, seandainya sedekah hamba itu engkau terima, maka ya Allah jadikan lulusan nilainya bagus. Menghadapi ujian mudah. Tapi kalau karena Pak Ustadz udah ngasih tahu ke kita kayak gini, nanti jadinya kita kayak Boleh. sedekah biar lulus gitu. Iya. Jadi kan sama aja ngarep pamrih lagi balik Loh, lagi. nggak Pak apa-apa. Ustadz. Nggak apa-apa. Karena ngarepnya kan Allah. Dan kita ngelakuin dulu baru Ngakuin kita Iya, dulu baru minta. baru minta. Ya. Itu lebih baik. Itu tuh seperti yang tadi dalam gua tadi itu 3 orang itu ketutup kan, seret. Setelah itu dia ya Allah, kalau itu amal engkau terima, tuh cum. Jadi itu nggak pelit. Kan yang pelit itu adalah nanti kalau saya. Ya kalau nggak jadi sedekah. Kalau ini udah sedekah beneran. Udah kebanyakan janji ya Pak Ustadz ya. Jadi yang penting berbuat amal baru kita jadikan wasilah. Kalau belum kan belum. Iya. Minta tapi belum. Kalau nggak terjadi nggak sedekah, nggak jadi sholat hajat, nggak jadi puasa sunnah. Itu namanya orang pelit. Padahal tubuh kamu sanggup, tapi kamu nunggu nanti, sedekahnya nanti, amalnya nanti. Sedekah aja dulu baru minta ya Allah jadikan sebagai wasilah. Iya Pak Ustadz. Paham. Gitu Apaan? Itu Tadi. Yang tadi. Paham Pak Ustadz. Menambah. Yang tadi. Yang mana? Yang itu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, Bim. Iya. Sudah Jom, tidak ada. Pak 1, Ustadz. 2, 3.
Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, semoga manfaat. Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa juga titip pertanyaan ke kita, akan kita tanyakan ke Pak Ustadz di episode berikutnya. Kalian tinggal tulis di kolom komen pertanyaan yang mau kalian tanyakan. Jangan lupa juga subscribe untuk follow terus video-video yang bermanfaat ini. Biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, terus bisa dinyalain juga loncengnya. Terus jangan lupa videonya kalian share ke teman-teman kalian, ke Instastory, ke grup WhatsApp keluarga. Ke grup WhatsApp keluarga Ya, boleh WhatsApp. sih. Ke grup WhatsApp keluarga. WhatsApp kelas. Arisan, Angkatan. kelas, teman geng kantin, anak geng tongkrongan, Iya, yang anak terserah. motor, Pokoknya intinya semuanya kalian share. boleh kalau mau nge-share video ini dan jangan lupa subscribe. Satu kebaikan untuk semuanya. Apa itu? Jadi kalau nge-share kan dapat kebaikan gitu bang di bulan Oh, Ramadan. amal jariah. Amal jariah itu makanya. Oke.